Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Imam Rafi'i dengan NIM 203210002 dari kelas PGMIA. Video ini saya buat guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah studi hadis. Materi pertama yaitu hujan hadis. Hujan hadis sendiri yaitu keadaan hadis yang wajib dijadikan dasar hukum dan status dengan Al-Quran. Hadis sebagai hujah dari segi kualitas yaitu dibagi menjadi tiga. Ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dari sumber hukum Islam ada hadis dan Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum yaitu kehujahan Al-Quran, argumentasi hadis itu sendiri, dan ijma sahabat. Dari kedudukan hadis sebagai sumber otoritas ajaran Islam kedua, segala perkataan, perbuatan, dan takdir beliau dijadikan pedoman dan panutan oleh umat Islam. Sumber hukum Islam kedua yaitu Al-Quran, kesepakatan ijma ulama, logika akal sehat ma'aul. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yaitu bayan dan muhakik. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hadis. Beberapa cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis pada para sahabat melalui majelis, yakni tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk membina para jemaah, melalui sahabat tertentu yang kemudian disampaikan kepada orang lain, dan ada juga melalui ceramah atau video di tempat terbuka. Perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin yaitu periode kedua sejarah perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sedangkan perkembangan hadis pada masa tabi'in, masa ini disebut masa ketiga yaitu masa perkembangannya riwayat dan perawatan dari kota ke kota untuk mencari hadis yaitu masa tabi'in. Dalam perkembangan hadis pada masa ini terdapat penyimpangan hadis. Materi selanjutnya yaitu masa kodifikasi hadis. Kodifikasi hadis adalah penulisan dan pembukuan hadis-hadis Rasulullah yang dilakukan berdasarkan perintah resmi dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8 Bani Umayyah, yang kemudian kebijakan tersebut ditindaklanjuti oleh para ulama. Faktor terjadinya pengodifikan hadis disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kekhawatiran bertempatnya hadis dengan Al-Quran, kekhawatiran akan lenyapnya hadis karena meninggalnya para sahabat, semakin maraknya pemalsuan hadis dikarenakan perbedaan mazhab. Selanjutnya yaitu rihlah merupakan berpindah dari satu tempat yang lain, atau dikatakan juga dengan berpergian untuk mendapatkan hadis di masa lampau, dicari sampai ke negeri-negeri jauh, mulai dari kalangan sahabat tabi'in sampai generasi setelahnya. Untuk masa kodifikasi hadis sendiri yaitu pada awal abad kedua Hijrah merupakan awal pengodifikan hadis yang diprakasai oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada abad ketiga Hijrah adalah masa seleksi hadis serta penyempurnaan. Pada abad ke-4 sampai ke-7 Hijrah merupakan masa pemeliharaan, penertiban, serta penghimpunan hadis. Tokoh-tokoh yang berperan dalam mengkodifikasikan hadis sendiri yaitu Abu Bakar Muhammad ibnu Hams, Malik bin Anas, Muhammad ibnu Syihad, Abu bin Malik bin Abdul Aziz. Materi selanjutnya yaitu ilmu mustalahul hadis, yaitu ilmu yang mengaji tentang kaidah-kaidah terkait sunnah. Ilmu hadis riwayah yaitu ilmu yang membahas ucapan dan perkataan Nabi SAW. Selanjutnya yaitu ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah sendiri yaitu mempelajari kaidah-kaidah untuk mengetahui hal ihwal sanad,
matan menyampaikan hadis dan sifat-sifat perawi. Cabang-cabang ilmu hadis yaitu: satu, ilmu rijalil hadis, ilmu yang membahas tentang hadis. Dua, ilmu rijalil hadis, ilmu yang menerangkan tentang catatan-catatan yang dihadapkan para perawi. Yang ketiga yaitu ilmu ilail hadis, yaitu ilmu yang menerangkan sebab yang tersembunyi dan yang tidak nyata. Yang keempat, ilmu nasil wal mansul, ilmu yang menerangkan hadis yang sudah dimasukkan. Yang kelima yaitu asbab urut al hadis, ilmu yang menurunkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, ilmu talfikil hadis, yaitu ilmu yang membahas cara mengumpulkan hadis yang isinya berlawanan. Materi selanjutnya yaitu pembagian hadis dari segi kualitas, yaitu ada hadis sahih. Hadis sahih sendiri adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil. Pembagian hadis sahih dibagi menjadi dua, yaitu hadis sahih lidani dan hadis sahih gori. Untuk syarat hadis sahih sendiri yaitu sanadnya bersambung, periwayatannya bersifat dhaif dan terhindar dari ilat atau cacat. Selanjutnya yaitu hadis hasan. Hadis hasan sendiri yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mustahil sanadnya, dan tidak cacat. Untuk syarat-syaratnya sendiri untuk hadis hasan yaitu para perawinya adil dan perawinya di bawah perawi hadis, sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan atau isyad, dan tidak mengandung ilat atau cacat. Materi selanjutnya yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas. Dari macam-macam hadis yaitu ada macam-macam mutawatir manawi, yaitu sejumlah perawi yang mustahil mereka berpendapat untuk berdusta oleh para perawi yang berbeda tetapi sama dalam makna. Ada juga mutawatir rafi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafalnya oleh jumlah perawi dari jumlah perawi yang lainnya tidak disaksikan bahwa mereka akan bersepakat untuk berbuat dusta dari awal sampai akhir sanad. Ada juga hadis ahad, hadis yang tidak memenuhi syarat mutawir. Hadis ahad sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih perawi. Selanjutnya ada hadis aziz, yaitu hadis yang tidak kurang perawinya dari 2 orang. Yang ketiga ada hadis gharib, adalah hadis yang menyendiri dari seorang perawi dalam periwayatannya. Hadis ahad sendiri dijadikan sebagai otentik jika memenuhi beberapa kriteria. Kriteria ini yang membedakan hadis yang benar-benar dari Nabi dan yang bukan. Selanjutnya yaitu hadis dhaif dan macam-macamnya. Hadis dhaif sendiri dibagi jadi beberapa macam karena keputusan sanad, yaitu ada hadis mursal. Hadis mursal sendiri yaitu hadis yang gugur pada sanadnya setelah tabiin. Yang kedua ada hadis mugati, yaitu hadis yang di tengah sanadnya ada seorang perawi atau beberapa perawi tapi tidak berturut-turut. Yang ketiga ada hadis mudal, yaitu hadis yang gugur 2 sarannya atau lebih secara berturut-turut. Yang keempat ada hadis mudalas, yaitu kata tadlis yang berasal dari akar kata al-dalas yang berarti kedzaliman. Dan yang terakhir yaitu hadis mu'allal atau hadis yang tersingkap di dalamnya ilat kalilah. Untuk pembagian hadis sendiri dibagi menjadi 4. Hadis dari sudut sandaran dan matanya, daif dari sudut matanya, daif dari salah satu sudutnya, dan yang keempat daif dari
dari sudut matan dan sanadnya. Hadis dhaif sendiri karena ketersediaan salahnya ada beberapa, yaitu hadis mauquf, hadis maktu, hadis syah, hadis maklub, hadis mundarat, hadis musyahah, hadis matul, dan hadis ingkar. Pendapat ulama sendiri tentang kehujahan hadis dhaif ada 3, yaitu yang pertama, hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak. Yang kedua, hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Dan yang ketiga, hadis dhaif dapat diamalkan jika memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu hadis maudhu. Hadis maudhu sendiri yaitu hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik disengaja ataupun tidak. Untuk ciri-ciri hadis maudhu sendiri dari sanadnya, yaitu yang pertama, rawinya terkenal berdusta. Yang kedua, pengakuan dari si pembuat sendiri. Yang ketiga, kenyataan sejarah mereka tidak pernah bertemu. Dan yang keempat, ada keadaan faktor dan rawi yang membuat hadis maudhu. Untuk dari matanya sendiri, yaitu yang pertama, keburukan susunan lafalnya, dan yang kedua yaitu kerusakan maknanya. Untuk sebab-sebab terjadinya hadis maudhu sendiri ada beberapa macam, yaitu yang pertama, pembuatan kaum sindik dan ilhad. Yang kedua, sikap tasabul terhadap negara, bangsa, dan atau golongan tertentu. Yang ketiga, kaum yang memasukkan hadis yang menurut prasangka mereka baik. Yang keempat, ada kasahah. Yang kelima, ada perselisihan politik. Dan yang keenam, ada perbedaan pendapat dalam masalah akidah dan fikih. Untuk usaha ulama dalam mengulangi hadis maudhu, untuk usaha ulama dalam menanggulangi hadis maudhu sendiri, yaitu mengisnadkan hadis. Ada juga seperti meningkatkan tindakan tegas terhadap pemalsuan hadis, meningkatkan usaha pencarian hadis, dan yang terakhir ada menetapkan kaidah-kaidah umum yang kuat untuk mengetahui hadis maudhu sendiri. Selanjutnya yaitu ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Untuk pengertiannya yaitu melukai atau terkena luka pada badan atau menilai cacat. Untuk fungsinya sendiri yaitu untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya, menetapkan apakah periwayatan seorang perawi itu bisa diterima atau ditolak sama sekali. Untuk ilmu al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang sangat penting bagi para pelajar ilmu hadis. Untuk syarat-syaratnya sendiri ada yang pertama, berilmu, bertakwa, warak, dan jujur. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab jarh wa ta'dil. Yang ketiga, mengetahui penggunaan lafal dan ungkapan bahasa Arab. Yang keempat, penilaian jarh wa ta'dil dari setiap orang yang adil. Dan yang terakhir, penilaian jarh wa ta'dil dari satu orang yang memenuhi syarat sebagai penilai. Lafal dan tingkatan yang digunakan yaitu ada 1, at-ta'dil, tingkatan pertama yang digunakan dalam bentuk superlatif dalam pentadilan atau dengan menggunakan wazan af'ala dengan menggunakan ungkapan-ungkapan. Yang kedua yaitu ada tingkatan ajar. Tingkatan ini yang menunjukkan adanya kelemahan, dan ini yang paling rendah dalam tingkatan al-jarh sendiri. Materi selanjutnya yaitu tentang para perawi hadis dan karya-karyanya. Siapa saja yang disebut perawi hadis, yaitu ada Imam Bukhari dengan kitab Sahih, ada Imam Muslim dengan kitab Sahih juga, ada Imam Abu Daud dengan kitab Sunan, dan ada Imam Tirmizi dengan kitab Sunan juga. Lalu apa saja macam-macam kitab hadis tersebut? Ada Sahih Al-Bukhari, ada Sahih Muslim, ada Sunan Abu Daud, dan Sunan At-Tirmizi. Untuk metode-metodenya, metode penyusunan hadis Imam Muslim sendiri menerapkan prinsip-prinsip ilmu jarh dan ta'dil, yaitu suatu ilmu yang digunakan untuk menilai cacat tidaknya suatu hadis. Beliau juga menggunakan isnad at-tanamul atau metode-metode penerimaan riwayat seperti hadasari atau menyampaikan kepada saya, ada juga hadasana menyampaikan kepada kami, dan ada juga akbarna yaitu mengabarkan kepada saya.
Menurut Imam Bukhari sendiri, sebuah hadis dikatakan sahih jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu perawinya harus seorang muslim, sadik atau jujur, berakal sehat, tidak mudalis atau berbohong, tidak merupi dan mengada-ada, tidak mutale atau mencampur adukan hak dan batil. Sanadnya bersambung sanadnya bersambung sampai kepada Nabi. Dan yang terakhir yaitu matanya tidak syad atau menyimpang dari ajaran agama yang benar dan tidak mu'allah atau cacat secara akli maupun hati nurani. Tahrid hadis. Menurut terminologi ada beberapa definisi tahrid hadis yang dikemukakan oleh para ulama, karena tahrid ini terus berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Di antaranya menunjukkan asal beberapa hadis pada kitab-kitab yang ada. Selanjutnya yaitu kitab yang digunakan dalam ilmu tahrid hadis, yaitu ada tahrid al-hadis al-kasyaf, ada tahrid al-hadis al-baidawi, ada tahrid al-hadis al-hidayah, ada al-turuq wal wasyail fi ma'rifah lasah al-dalil, ada tahrid al-habir. Manfaat dari kegunaan tahrid hadis al-hadis sendiri yaitu dapat memperjelas keadaan sanad, memperkenalkan sumber-sumber hadis, kitab-kitab asal di mana suatu hadis berada beserta ulama yang meriwayatkannya. Selanjutnya dapat menambah perbendaharaan sanad hadis melalui kitab-kitab yang dirujukkan, dapat memperjelas kualitas suatu hadis dengan banyaknya riwayat. Untuk metode tahrir hadis sendiri yaitu ada tahrir hadis dengan kata bi al-lati, selanjutnya tahrir dengan tema bi al-mawadu, ada juga tahrir dengan permulaan matan bi al bi awal al-matan, ada tahrir melalui sanad pertama yaitu bi ar-rawi al-ala. Untuk materi selanjutnya yaitu ingkar sunnah. Ingkar sunnah sendiri adalah paham yang mengingkari keberadaan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tokoh-tokoh ingkar sunnah yaitu ada Taufik Siddiq, yang kedua Rasyad Khalifah, dan yang terakhir ada Ghulam Ahmad Parwes. Asy-Syafi'i seperti yang dikutip oleh Syuhudi Ismail dalam kitab Al-Um membagi kelompok ingkar sunnah menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan yang menolak seluruh sunnah, ada juga golongan yang menolak sunnah kecuali apabila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran, dan yang terakhir golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad, atau golongan ini hanya menerima sunnah yang berstatus mutawir atau hadis mutawir. Untuk sejarah perkembangan ingkar sunnah sendiri yaitu munculnya kelompok ingkar sunnah adalah ketika riwayatan hadis sudah berkembang dengan pesat sehingga cukup marak pula pemalsuan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi munculnya kelompok ini adalah sebagai penolakan mereka terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinilai palsu dan cenderung bertentangan dengan ayat Al-Quran serta bertentangan dengan tradisi masyarakat dan akal. Bantahan ulama sendiri tentang terhadap ingkar sunnah. Abdul Allah bin Mas'ud berpendapat bahwa orang yang menghindari sunnah tidak termasuk orang beriman, bahkan dia orang kafir. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut: jika kamu bersembahyang di rumah-rumah kamu dan kamu tinggalkan masjid-masjid kamu, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu dan berarti kamu kufur. Hadis riwayat Abu Daud.